Shalom, saudara dan saudari. Kembali kita mendengar lagi firman Tuhan, pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Sekali lagi terima kasih karena terus support channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelum ini. Oleh itu, bagi kita yang belum mendengar pelajaran sebelum ini, linknya ada di description. Dan dengan demikian, Anda dapat memahami pelajaran dalam video kali ini. Nabi Daniel terus melihat penglihatan itu, katanya, "Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab." Demikianlah disampaikan penglihatan itu kepada Nabi Daniel melalui penglihatan hari yang besar dan hikmat, di mana sifat-sifat dan hidup manusia diperiksa kembali di hadapan hakim segenap dunia, dan kepada setiap orang akan diberikan upah menurut perbuatannya. Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Nabi Daniel melanjutkan dan berkata, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Saudara dan saudari, kedatangan Kristus dengan awan dari langit yang diterangkan dalam ayat tersebut bukanlah kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini. Tetapi ia datang kepada yang lanjut usianya di surga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantaraan. Sesuai yang diramalkan dalam Daniel 8 ayat 14, di akhir masa 2300 hari bukanlah kedatangannya yang kedua kali, tetapi disertai oleh malaikat-malaikat surgawi. Imam besar kita itu memasuki tempat yang maha kudus, dan di sana tampil di hadapan Allah, ikut pada pelayanannya yang terakhir untuk manusia, untuk melakukan pelayanan pengadilan, pemeriksaan, dan untuk mengadakan perdamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Jadi pada hari besar pendamaiannya terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus atau case yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengakui umat Allah. Manakala pengadilan-pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian. Dengan kata lain, pada waktu kitab-kitab catatan dibuka dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, pembela kita menghadapkan setiap case dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap case diperiksa dengan cermat, ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Mari kita lihat ada berapa buku di surga. Yaitu ada 3. Kitab kehidupan, kitab peringatan, dan kitab catatan dosa.
Nah, apa arti dari setiap buku tersebut? Mari kita lihat. Kitab kehidupan yaitu berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Ini mengingatkan kita pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini juga mengingatkan kita di mana Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bahkan ketika Daniel memandang kepada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi, menyatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Bahkan pewahyu mengatakan mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, bagaimana pula kitab peringatan? Kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, di mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Beginilah berbicara satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di surga. Nehemia pernah berkata, Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Jadi dapat kita lihat, di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Artinya setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan, semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya. Demikian juga setiap pengorbanan, setiap penderitaan, dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Pemazmur berkata, Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, sekarang bagaimana pula buku catatan dosa? Dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 berkata, Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini memberikan kita suatu amaran bahwa setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Firman Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu
engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi segala motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak. Firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Mari kita perhatikan ayat ini. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan dosa dan orang itu tidak bertaubat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapuskan dari buku peringatan Allah. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Jadi saudara dan saudari, apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan pemeriksaan? Yaitu siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah dan siapa yang tidak bersedia. Dengan kata lain, setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Saudara dan saudari, mari kita periksa pribadi kita masing-masing saat ini. Lihatlah perbuatan kita dan perhatikan setiap perkataan kita, juga setiap tindakan kita. Karena setiap tindakannya mementingkan diri dan setiap tugas yang tidak diselesaikan, bahkan setiap dosa yang tersembunyi serta kepura-puraan akan diperiksa kembali di hadapan Allah. Oleh itu, segala amaran-amaran surgawi hendaklah jangan diremehkan. Waktu jangan disia-siakan dan kesempatan-kesempatan harus dikembangkan. Karena semuanya itu akan dicatat oleh malaikat pencatat. Ingatlah, penghapusan dosa itu atau penghakiman itu sudah bermula dari tahun 1844 dan sekarang sedang berlangsung. Kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya tidak seorang pun yang tahu. Yang pasti ketika imam besar kita selesai melakukan pengadilan pemeriksaan, maka dia datang segera. Dosa boleh saja disembunyikan, disangkal, ditutup dan dirahasiakan dari bapak, ibu, istri, anak-anak, dan kawan-kawan, atau mungkin tidak seorang pun yang mengetahui. Tetapi ingatlah, semuanya itu akan terlihat dengan jelas di hadapan pengetahuan surga. Oleh itu, apa persiapan yang diperlukan oleh para pengikut Kristus dalam menyambut kedatangannya? Yaitu, jubah hendaklah tidak bernoda. Tabiat harus sama seperti Kristus. Karakter harus sempurna tanpa dosa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.